Jadi fenomenanya memang berbeda situasinya dengan Kota Makassar. Baik. Nah ini kalau dari dibandingkan dengan Makassar memang jauh berbeda, Jauh berbeda. karena lebih untuk memilih atau lebih Tipe banyak pemilih masyarakat juga yang laris. tipe pemilih juga lebih tradisional ya. Dan mereka mungkin ya karena itu karena tidak di ada memang penantang tetapi tidak bisa menyaingi dari popularitas maupun elektabilitas incumbent, sehingga tidak ada pada akhirnya yang bisa menjadi penantang. Saya kira seperti itu, sehingga terjadi forum kosong yang mereka menghubungi ini. Baik. Kalau di satu daerah dikarenakan lawannya tidak bisa memenuhi syarat gitu untuk bersaing atau berkompetisi, sedangkan daerah Kalau yang lainnya jauh satu. sedangkan di daerah yang satunya memang tidak ada pendaftar, bahkan jadwal pendaftaran sudah diperlambat lagi. Barangkali bukan tidak terdaftar, dan mungkin kita melihat situasional saja, penyebabnya lebih ke situasional saja, di mana seperti yang saya katakan di awal tadi, calon yang jadi incumbent itu masih jauh lebih kuat ya, sehingga elit-elit politik masih lebih mempercayakan mungkin dukungan kepada mereka. Ya. Baik, apakah hal tersebut cukup menimbulkan kesan gitu daripada elit parpol tersebut sebagai wujud menutup diri untuk ikut membuka panggung politik dengan ikut berkompetisi? Saya kira tidak juga, karena tahapan pilkada 2018 ini sebelumnya sangat panjang ya, sehingga banyak sekali kesempatan jika memang ada penantang waktu itu yang bisa. Tapi dari penelitian saja, dari studi yang dilakukan juga, dari mungkin lobby-lobby politik yang terjadi juga, mungkin tidak terjadi ini ya, tidak terjadi kesepakatan yang baik, sehingga mungkin calon yang mau menjadi penantang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Baik, nah selain beberapa daerah yang baru saja kita bahas ini, kemudian ada juga satu kabupaten yang mana langsung menjadi topik perbincangan di H-1 khususnya, Sinjai. Ini ada manuver politik ketika salah satu dari paslon yang merupakan incumbent didiskualifikasi, namun juga masih terlibat dalam pilkada ini. Ini dampaknya bagaimana ke depannya? Ya, tentu saja bisa membingungkan masyarakat dan juga bisa sangat memicu konflik ya, karena di H-1 tentu saja bukan lagi persiapan macam-macam yang dikerjakan oleh tim maupun partai, tetapi persiapan untuk pemilu ya, menghitung dan lain sebagainya, mentabulasi. Nah, sehingga dengan terjadinya masalah seperti ini, ada peristiwa di mana karena persoalan administrasi salah seorang pasangan calon harus dianulir, tentu ini bisa menggoyahkan ya ketenangan masyarakat untuk memilih, dimana sebenarnya yang bisa tenang kita tinggal meyakinkan diri kita untuk benar-benar memilih pada hanya besok, tapi karena terjadi seperti ini tentu saja bisa menentukan, dan saya rasa